Iya. Oke. Oke. Ya. Nah, oke Mbak Lia. Jadi salah satu cara untuk melupakan tadi ya mimpi buruk, melupakan hal yang kayak dialami Mbak Alia, misalnya apa direp-repin gitu ya. Itu ya udah diabaikan aja, dianggap sebagai oh ini bagian dari bawah sadar. Berarti bawah sadarnya sedang banyak hal yang apa mengganggu ya, banyak yang terpikir sehingga muncul itu di bawah sadar pada saat tidur. Itu cukup disadari aja sehingga nanti pada saat mimpi, pada saat direp-repi udah terbiasa dengan situasi itu. Gitu. Oke, Mbak Lia sudah baca modulnya ya? Iya. Ya, Pak. Sudah baca modulnya? Sudah lihat? Baru sekali waktu itu aja sih. Nah, oh iya. Nggak paham, aku tinggal gitu. Iya nggak apa-apa. Terus hal yang lain misalnya kayak apa sehari-hari misalnya PD terus eksplorasinya gimana sehari-hari? Sudah ada perubahan, kebebasan? Kebebasan, aku biasa aja sih Pak. Kayak aku lagi seneng itu aja sih, nonton YouTube kayak gitu. Terus kemarin itu lagi semangat cari kerja. Oh itu ya, iya. Berarti Itu aja sih. udah mulai semangat cari kerja lagi ya? Iya. Lagi daftar. Oke, iya. Berarti sudah kalau dikatakan orang dikatakan hal yang dulu waktu Mbak Ali awal ke sini kan mengeluh banyak kendala misalnya kayak banyak pikiran, terus asam lambung, terus apa lagi ya sering ngeblank, terus apa lagi ya waktu itu ya yang di awal-awal itu pada saat Mbak Alia awal ke tempat saya itu persoalan itu masih ada nggak saat ini? Alhamdulillah aku baru ngerasain benar-benar kayak plong itu udah 2 hari ini sih Pak. Cuman emang pikirannya aku tuh yang aku masih bingung. Tapi untuk keseluruhan aku enak kayak gitu. Yang mungkin bingung karena aku itu yang tadi melupakan malah jadi inget kayak gitu. Iya betul. Tapi nggak bingung nyari kerjaan kan ya? Tidak sedang bingung nyari kerjaan? Enggak sih. Enggak ya, santai ya? Enggak, aku asal daftar aja gitu Oh apa ya. aja. Iya. Oke, berarti secara umum ya kesehatan Balia sudah ada bedanya ya. Udah. Oke, ya udah. Nanti mudah-mudahan sih ini PPKM-nya segera berakhir ya, jadi nanti bisa terapi lanjut ya. Gitu. Iya. Sambil nunggu PPKM selesai, kita di kelas dulu, kelas Zoom yang bisa kita pelajari dulu. Nanti pada saat bisa ke sini, kita langsung Zoom aja, langsung offline, jadi nanti sekalian terapi. Iya, Pak. Oke, sambil ini kita mulai materi aja ya, Mbak Lia ya. Iya, Pak. Ya. Sambil ngobrol aja nggak apa-apa, ini materinya juga materi ringan lah. Ringan tapi paling tidak bisa memberi manfaat ke kita. Oke. Iya, amin. Ini udah kelihatan ya Mbak Lia materinya ya. Oh ya, udah. Oke, ya. Kelas ini namanya kelas NLP Practitioner, ya, yaitu sebuah pemrograman pikiran yang ilmuwan ini saya salah satu lisensi trainernya dari William Horton, ya dari Florida. Dan itu memang basic ilmuannya lebih ke psikologi, ya, psikologi, namun psikologi bebas ya, bukan psikolog yang ada di kampus-kampus, tapi ini belajar tentang bagaimana orang berpikir, bagaimana orang mengelola emosinya gitu, secara umum seperti itu. Nah, ini profilnya
Situ sudah ada jadi modul ya, yang jenengan baca sudah ada. Ya. Nah, terus, ini ya gambarannya bahwa apa sih NLP itu, bagaimana orang itu belajar NLP untuk apa gitu. Nah, orang kadang-kadang di sini ada tulisan NLP in ya. Jadi ketika NLP itu dimasukkan, itu seorang mulai mengenali tentang dirinya sendiri. Paling tidak dia tahu tentang personalnya. Oh, ternyata saya kayak gini orangnya gitu ya. Terus dia sudah menyadari akan apa sih belief-beliefnya yang ada, apa sih nilai-nilai dirinya yang ada gitu. Sehingga goals-nya adalah orang itu tahu mengenai dirinya sendiri ya. Self awareness ya, kesadaran diri gitu. Nah, ini sangat penting ya, sangat penting ketika orang menyadari akan kemampuan dirinya, kelemahan dirinya, nilai-nilai dirinya gitu ya. Sehingga dia bisa bisa menyadari bahwa dia harus melakukan apa. Berbeda ketika orang tidak mengenali dirinya, maka dia mudah terkendali oleh orang lain. Misalnya diomongin sama orang, kamu kamu kayak gini aja gitu ya, nggak usah berlebihan misalnya, dan itu akhirnya nurut gitu ya, padahal kan setiap orang beda-beda. Nah, kalau orang lain mengatakan kamu kayak gini aja, artinya sebetulnya orang itu sedang menilai orang yang sedang dikasih nasihat seperti apa yang dia alami gitu. Jadi bukan berarti apa yang orang lain nasihatin itu sepenuhnya benar ya untuk orang lain. Nah, ya seperti contohnya saat Mbak Alia dinasihati oleh Pak D misalnya. Nah, kamu cukup kayak gitu aja, itu sudah nggak usah berlebihan gitu. Nah, itu kan seolah membatasi. Iya. Padahal kan Mbak Alia sudah punya kapasitas, punya spek yang lebih gitu dibanding apa yang Pak D pikirkan. Nah, tapi ya kita kembali lagi bukan berarti harus membenci Pak D gitu ya. Artinya kita menyadari saja, ternyata Pak D pola berpikirnya seperti orang-orang yang dulu masih mikirin bahwa saya ini nggak mampu gitu. Seperti itu. Padahal saya bisa melakukannya, saya mampu melakukannya. Seperti itu. Nah, ketika orang belajar NLP ini harapannya tadi dia mengenali dirinya sehingga dia bisa melakukan improvisasi, dia bisa lebih eksplorasi dirinya gitu ya. Sehingga lebih dari apa yang orang-orang perkirakan seperti tadi. Nah, ini beberapa materi yang nanti akan dipelajari, Mbak. Mulai dari learning proses, bagaimana proses belajar, bagaimana proses hidup dan perubahan, ya, terus definisi NLP, lumayan banyak sih yang bisa dipelajari. Yang intinya adalah bagaimana diri kita berubah ya, mengubah diri kita sendiri, terus syukur bisa mengubah orang lain. Goalsnya adalah ketika Mbak Alia bisa move on ya, bisa berubah dari kondisi yang awal. Meskipun sekarang kalau tadi saya tanya Mbak Alia, berbedanya apa antara dulu pertama kali datang ke sini dibanding sekarang gitu ya. Tadi kan menyatakan bahwa sudah banyak perubahan, sudah lebih sehat gitu ya. Sudah tidak kayak dulu bingung terus sampai Mbak Alia cerita di ruqyah, dipijat, bingung gitu ya. Itu efek pijat dan lain-lain. Akhirnya merembet kemana-mana gitu. Padahal nggak apa-apa. Cuman karena Mbak Alia orangnya mudah diberikan sugesti, ya, jadinya ketika banyak orang yang ngasih sugestinya beda-beda, akhirnya tadi munculnya kebingungan. Ini yang benar yang mana gitu. Terus saya kenapa sebetulnya kan nggak ada yang jelasin. Iya. Kan gitu kan. Iya. Sebetulnya kan waktu itu kan nggak dari yang ruqyah mengatakan wah ini efek ruqyah itu kan. Kan tambah bingung loh, kok efeknya kayak gini gitu. Iya. Terus yang pijitnya juga wah ini gangguannya di sini wah malah nakut-nakutin gitu. Yang padahal Mbak Alia nggak apa-apa, tapi karena proses berpikirnya Mbak Alia itu orangnya sangat sugestif,
ya mudah diberikan sugesti, ya terlepas dari sugesti itu positif ataupun negatif, sehingga kepikiran terus. Misalnya Mbak Lia dibilangin, kamu ini lambungnya kayak gini, nah itu kepikiran terus tiap hari. Nah, akhirnya asam lambungnya naik beneran, padahal kan asam lambung memang ada dalam tubuh gitu. Karena asam lambung dibutuhkan untuk memproses makanan ya harus ada. Cuman ya tadi karena banyak informasi yang sebetulnya sih ya wajar sih, karena ya tadi dokter bedah akan menyuruh pasiennya untuk operasi. Kalau dokter gigi mesti akan nyuruh pasiennya buat cabut gigi gitu ya. Iya. Atau dirawat giginya gitu. Kalau tukang bekam ya minta dibekam. Kalau rukyah ya nyuruh pasiennya dirukyah. Jadi sesuai dengan apa profesinya. Seperti itu. Kalau warung ya nyuruh pasiennya makan. Nggak mungkin kalau warung nyuruh minum obat, kan nggak mungkin. Iya. Nah, itu ya. Iya. Nah, sehingga hal-hal itu kalau sekarang Mbak Alia kan, saya kan belum artinya berarti kan 3 kali pertemuan ini ya. Dulu pertemuan awal, terus Zoom, terus ini Zoom lagi. Nah, artinya Mbak Alia bisa merasakan bahwa ternyata ada perubahan, padahal hanya diberikan gambaran-gambaran, hanya disadarkan bahwa jenengan nggak apa-apa gitu. Kan saya nggak ngapa-ngapain kan, hanya membuka saja, membuka pikiran Mbak Alia bahwa ternyata saya sehat gitu. Ternyata saya nggak apa-apa, dan ini harus dilalui. Ini satu perjalanan kehidupan yang harus dilalui. Terus hal-hal yang dulu pernah dialami harus bisa dimaafkan terkait dengan nenek, ya bapak, dan keluarga yang lain. Nah, itu setelah Mbak Alia bisa lebih memaafkan nenek, gitu ya, memaafkan bapak dan siapapun ya yang pernah menyakiti Mbak Alia, itu akan sangat membantu Mbak Alia nanti. Seperti itu. Tentunya sekarang sudah clear ya. Sudah clear ya. Secara emosional, terus yang tadinya banyak yang dipikirkan, saya kenapa ya, saya gini ya. Nah, itu sudah tidak seperti awal itu. Itu. Nah, ini materinya cukup banyak ya. Ini teknik-tekniknya juga lumayan ya, bisa untuk membantu diri sendiri ya. Syukur bisa membantu orang lain. Ini rundown pelatihannya, sebetulnya pelatihan ini 4 hari ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Bisa 4 kali pertemuan, tapi biasanya saya lebih karena banyak diskusinya, terus banyak terus sekaligus ini kan terapi juga, sehingga ada penerapan ya. Ya karena ini pandemi aja PPKM aja, jadinya belum bisa langsung ke sini. Soalnya jalannya masih ditutupin, khawatir dari sana nggak bisa masuk ke Banyumas. Gitu ya. Mungkin berarti ini kan kalau kan rencana tanggal 20 ya, kalau nggak diperpanjang ya. Iya. Oke, nah ini ada gambaran apa yang kita pelajari. Jadi ini masih membicarakan tentang sebetulnya mau belajar apa sih gitu. Sebetulnya mau membahas tentang apa. Nah, kalau Mbak Alian saat ini baru merasakan manfaatnya. Oh, ternyata saya dengan kelas ini ternyata saya bisa lebih lega, lebih fresh gitu. Kan seperti itu ya. Nah, namun apa sih yang dipelajari nanti di dalamnya? Nah, kalau yang warna merah itu atapnya. Jadi itu beberapa teknik-teknik yang nanti bisa digunakan. Teknik untuk menterapi. Kalau yang pilar-pilarnya itu adalah pilar-pilar yang nanti akan digunakan. Artinya beberapa keilmuan yang nanti bisa digunakan untuk membantu kita dalam menggunakan teknik-teknik yang ada di atas. Kalau yang paling bawah adalah pondasinya. Pondasi keilmuan. Sebetulnya apa sih yang dilakukan saya ketika saya melakukan menterapi seseorang gitu. Pada saat saya menterapi, saat saya ngobrol dengan klien, saya sebetulnya melakukan hal-hal yang ada di atas itu, yang merah, berbagai tekniknya. Jadi teknik terapinya berbagai macam. Nah,
Namun karena kelas ini kan outcome-nya adalah salah satunya adalah untuk menterapi ya. Jadinya apa langsung dipraktekin. Dan alhamdulillah 3 kali sesi ini ya ada respon positif, Mbak Alia bisa merasakan perubahan seperti itu. Oke, nah ini materi pertama, materi learning process. Nah di situ ada 5 level. Yang level paling bawah unconscious incompetent, level kedua conscious incompetent, level 3 conscious competent, level 4 unconscious competent, level 5 level mastery. Itu ada 5 tahapan. Ibarat anak tangga itu ada 5 anak tangga ya. Anak tangga 1, anak tangga 2, anak tangga 3, anak tangga 4, anak tangga 5. Nah, orang belajar itu sebetulnya seperti anak tangga itu. Mulai dari pertama, naik ke yang kedua, naik ke yang ketiga, naik ke yang keempat, naik ke yang kelima. Jadi ada tambahan, ada apa ya, anak tangga yang harus dilalui saat belajar. Baik gitu, Mbak. Nah, anak tangga itu sebetulnya proses ya. Jadi orang belajar itu tidak langsung menguasai. Kayak waktu kuliah dulu belajar itu kan nggak langsung menguasai ya. Tapi ada prosesnya, mulai dari proses merasa nggak butuh ilmunya, lanjutnya merasa butuh tapi nggak bisa, terus merasa bisa tapi belum sempurna gitu ya. Terus mulai merasa mahir, dan yang terakhir benar-benar mahir. Itu ada tahapan belajar. Sehingga kalau Mbak Alia belajar ini pun ya, belajar menterapi pun ataupun belajar mengubah diri pun ada prosesnya. Tidak ya, contoh gini, Mbak Alia selama bertahun-tahun kan mengalami berbagai pengalaman itu ya. Nah, sekarang kan berharap bisa langsung berubah gitu. Bisa selesai lah, artinya bisa clear. Nah itu bisa dikatakan sebagai proses learning, proses belajar mengubah dari pengalaman lalu yang cukup panjang ya, 27 tahun ya 26 tahun lah, yang setahun juga ikut ya, 27 tahun ya. 27 tahun harus berubah dengan cepat melalui 5 anak tangga ini. Gitu. Nah, yang pertama awalnya kan unconscious incompetent. Jadi ya sekarang Mbak Alia di unconscious incompetent. Ini sih apa ya, ilmu apa itu? Itu kan masih belum ada gambaran. Iya. Gitu. Nah, nanti setelah ini Mbak Alia mulai butuh ilmu, oh ternyata ilmu NLP itu untuk itu ya, untuk bisa menterapi diri. Nah, itu sudah naik ke level conscious incompetent. Sadar bahwa saya harus bisa menterapi diri, tapi saya belum bisa. Terus naik lagi level ketiga, sudah belajar, sudah bisa ya, sudah mulai mempraktekkan, tapi belum efektif. Jadi nanti ada tahapan-tahapan ketika Mbak Alia belajar, tapi hasilnya kok belum maksimal misalnya, nggak apa-apa, itu proses saja. Seperti orang latihan naik motor ya. Iya. Latihan naik motor, awalnya kan nggak butuh naik motor. Terus berikutnya mulai sadar, saya kok pengen bisa naik motor tapi nggak bisa. Setelah itu latihan, baru mulai latihan, tentunya belum langsung lancar. Nah, setelah latihan terus-menerus, lama-lama lancar. Dan pada akhirnya sudah bisa motoran sendiri tanpa harus disadari. Seperti itu. Nah, itu proses belajar. Nah, proses belajar yang Mbak Alia sekarang sedang jalani juga proses belajar berubah dari pengalaman yang 27 tahun itu ya, berubah menjadi proses belajar yang lebih baik. Seperti itu. Ini tentang learning process. Nah, setiap proses belajar itu ada tahapan frustasi. Ya, ada tahapan bingung,
ada tahapan butuh konsultasi. Nah, pada saat ini Mbak Alia ketika belajar ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung. Boleh Mbak Alia mengklarifikasi apa yang saya sampaikan di kelas ini. Harapannya apa? Harapannya supaya pertanyaannya terjawab ya dan bisa lanjut ke proses berikutnya. Gitu. Mbak Alia untuk mendengarkan materi ini bisa paham atau belum? Paham. Yang Paham. tadi paham. Kalau yang ini yang dari tahap frustasi ke bingung itu ya masih. Iya, jadi orang itu pada saat belajar kan tahapannya di conscious kompeten. Saat tahap belajar. Kadang saat orang belajar kadang bingung apa enggak? Iya. Iya, ada orang yang lagi belajar bingung karena materinya belum total ya, belum semua. Ada juga orang yang belajar karena susah jadi frustasi, ada gitu ya. Nah, kalau sebetulnya bingung dan frustasi pada saat belajar itu hal yang wajar, atau pada saat perubahan itu hal yang wajar. Karena apa? Karena belum menemukan jawaban yang tepat. Nah, sehingga pada saat orang belajar mengalami kebingungan, frustrasi akan apa yang dipelajari, maka cukup butuh bertanya. Sehingga mendapatkan jawaban yang tepat, itu artinya mendapatkan dukungan ya, dapat dukungan. Nah, sehingga tidak chicken exit ya, tidak lari. Chicken exit itu keluar dari zona belajar. Jadi seolah mencari alasan, susah ya belajarnya ya gitu ya. Ternyata berubah itu susah gitu. Nah, itu namanya chicken exit. Mencari alasan untuk berhenti dari proses belajar. Artinya ada tahapan ketika orang belajar itu merasa susah, akhirnya berhenti. Ada kan ya? Iya. Ya, contoh orang latihan motor, nggak bisa, akhirnya berhenti, akhirnya dia mengatakan wah saya nggak bakat gitu. Nah, padahal itu adalah salah satu frustasi itu karena dia tidak bisa melanjutkan belajarnya. Alih-alih mengatakan susah, jadi dia mengatakan wah saya nggak bakat. Padahal dia nggak mau berusaha untuk berubah. Nah, kalau dikaitkan dengan proses belajarnya Mbak Alia saat ini, Mbak Alia kan lagi belajar berubah nih. Iya. Kan gitu, lagi belajar berubah. Nah, pasti akan ada kendala-kendala. Kadang-kadang bingung mau bertanya. Gitu. Maka tanyakan aja, biar nanti menemukan jawabannya. Misalnya sekarang Mbak Alia saat proses berubah ini kan mungkin ada ini ya, ada ya pertanyaan-pertanyaan ya, misalnya kok saya kayak gini ya, kok saya kayak gini ya, nah, itu disampaikan aja, karena itu pada tahapan-tahapan confused ya, bingung, butuh jawaban-jawaban atau butuh penjelasan yang tepat seperti itu. Nah, ini tahapan bingung seperti itu Mbak Alia. Tapi kalau nanti sudah lebih paham, berarti sudah masuk ke tahapan yang berikutnya, unconscious competent. Sudah menyadari akan kemampuannya, sudah tidak menyadari akan kompetensinya. Jadi sudah biasa menjalankannya. Seperti itu. Ini tahapan belajar saja sih. Jadi orang belajar itu intinya orang belajar itu tidak langsung total tahu semua, ya. Tapi ada tahapan-tahapannya. Kalau yang dimaksud bukan hukuman itu, emang ada kemungkinan besar kita menghukum diri kita sendiri gitu karena kebingungan? Ada juga yang dihukum oleh gurunya, misalnya gini, ada murid lagi belajar nggak bisa, akhirnya gurunya menghukum, kan ada. Nah itu harusnya nggak boleh. Ketika ada seorang murid sedang belajar, ya contoh waktu sekolah SMP ya atau sekolah SD, ketika nggak bisa disuruh lari muter lapangan misalnya. Nah itu ada hukuman, padahal kan dia sedang bingung sebetulnya. Butuhnya dukungan, bukan hukuman. Nah artinya ketika ada orang sedang belajar itu nggak bisa atau bingung, frustasi, nah harusnya disupport, bukan dihukum. Artinya hukum itu dijauhi, malah dibenci misalnya.
Ya contohnya dulu waktu Mbak Alia nggak bisa-bisa malah dihukum ya. Iya. Nah gitu maksudnya. Iya. Bukan disupport loh. Bukan disupport, didukung, terus dikasih informasi yang benar, itu bukan, tapi malah dijauhi, terus Iya. malah dimarahi, terus malah diskriminasi, dibilangin kamu itu kayak gitu, kamu nggak akan jauh sama bapaknya. Nah itu kan hukuman, itu diskriminasi. Nah Oh, iya. akhirnya kan terputus, akhirnya belajarnya kan kesempatan dikacau, bingungnya tambah bingung. Karena apa? Karena tidak ada penyelesaian. Iya, Gitu. paham. Jadi kalau dikaitkan sama kehidupannya Mbak Alia, ini bisa kelihatan di situ. Dulu waktu SMP nilainya lumayan bagus, kenapa nggak naik kelas, kan kelihatan di situ. Ada kebingungan seorang anak saat itu gitu ya. Tapi kurang mendapatkan dukungan. Hanya dapatnya hukuman terus, yang sebabnya hukuman itu belum tentu kesalahannya anak itu. Mungkin kesalahan ada kekeliruan orang tuanya, ada orang lain gitu ya, sehingga seolah-olah anaknya yang menjadi sasaran. Seperti itu. Gitu, Mbak Lia, ada yang mau ditanyakan? Udah cukup paham. Udah ya. Artinya Mbak Lia ketika ke depannya nanti ya mendidik, ngajar misalnya ya, itu ketika ada seorang murid yang tidak bisa, yang bingung, bahkan ada murid yang frustasi, ada murid yang mau keluar dari sekolah, dia butuh didukung, bukan dihukum. Kalau Mbak Lia jadi guru misalnya ngajar, atau jadi orang tua nantinya, ketika anaknya bingung, stres dengan belajarnya, ya harus didukung, disupport. Seperti itu. Jadi butuh dukungan, bukan hukuman. Oke, itu. Ya. Baik, lanjut ke sini. Nah, ini masih di proses tahapan tadi, learning proses ya. Itu ada AHA, learning, integration. Jadi pada saat orang memulai belajar itu menemukan AHA. AHA itu ini ya, satu pencerahan ya. AHA, saya dapat sesuatu nih gitu. AHA, saya dapat wah, saya dapat alhamdulillah ya. Saya ketemu dengan ternyata ini penting, AHA gitu ya. AHA itu AHA gitu. Jadi kayak ungkapan rasa senang karena menemukan sesuatu. Nah, orang selalu belajar ya, namanya relearning, selalu mengulang-ulang untuk belajar. Makanya ketika orang pengen bisa ya harus terus belajar. Terus ada juga yang unlearning. Jadi orang harus belajar dari bawah. Nah, untuk proses orang bisa belajar dengan total itu harus bisa belajar berulang-ulang, dan juga bisa belajar unlearning, ya, kembali belajar dari bawah. Ya. Meskipun nggak enak ya, menyakitkan belajar dari bawah, karena yang ngajarin misalnya Mbak Alia belajar dari adiknya misalnya, namanya unlearning. Belajar dari seorang yang lebih muda, itu juga namanya unlearning. Belajar dari nol lagi. Seperti itu. Nah, ini masih dalam tahapan proses belajar. Yang intinya kalau disimpulkan kayak gini, bahwa orang itu belajar itu tidak langsung, ya, tapi ada prosesnya, ada tahapannya. Kalau dulu Mbak Alia mengatakan, saya dulu waktu sekolah kan merasakan dulu waktu sekolah merasakan saya kadang diejek, dibully gitu ya. Iya. Nah, itu kan sebetulnya kelihatan di pola tadi bahwa proses belajarnya tidak sehat. Maksudnya di diri sayanya atau Ya, di lingkungan juga, di lingkungan kan. Di lingkungan. Artinya Mbak Alia waktu kecil di dalam keluarga gimana proses supportnya untuk belajar? Aku harus belajar, jadi itu
mereka itu selalu nyuruh aku belajar, tapi ujung-ujungnya ketika ujian aku selalu sakit. Karena apa ya, kayak diforsir banget gitu, sampai malam, nanti jam 3 pagi bangun belajar, pulang sekolah belajar. Jadi gak ada waktu buat apa ya, nge-refresh otak gitu, ngapain kayak gitu. Dari situ itu sih sering banget aku sakit. Iya, ya. Tapi dari semua keluarga support ya? Support banget. Oh, support ya, ya. Ya support. Ya paling tadi ya yang pengalaman dengan guru itu ya. Gurunya apa agak ketika nilainya harusnya naik jadinya nggak naik ya. Iya. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin kayak pengen pembuktian kalau sebenarnya kamu itu nggak gitu, kayak gitu mungkin. Aku nggak ngerti sih. Itu Karena kan namanya sebelumnya proses. emang lebih suka ngegambar sih aku emang sebelumnya. Ya. Aku nggak suka baca kayak gitu. Ya, itu yang namanya proses learning ya, proses belajar. Jadi orang itu belajar ada prosesnya, ada tahapannya. Cuman kalau mungkin kalau orang-orang dulu inginnya kan pengennya langsung pinter gitu. Padahal semua ada tahapannya. Iya. Gitu. Ini maksud materi ini seperti itu, Mbak. Nah, terus yang berikutnya ada meaning, knowledge, and practice. Jadi semua pembelajaran, semua proses belajar itu mulai dari diberikan pengetahuan, terus mempraktekkan, dan mendapatkan maknanya. Itu akan terus berputar. Jadi tidak hanya belajar itu tidak hanya pengetahuan saja. Kalau dulu waktu SMP, SD, SMP kan dapatnya pengetahuan terus. Nah, itu harus diimbangi dengan prakteknya. Dan pada akhirnya menemukan meaning, menemukan makna dari apa yang dipelajari. Nah, itu proses belajar. Itu materi pertama tentang proses belajar. Nah, dari materi pertama, Mbak Lia, coba Mbak Lia, bisakah Mbak Lia ceritakan apa yang kita pelajari tentang proses learning tadi, Mbak Lia? Kayak lebih ke proses belajar itu butuh waktu, kemudian ini yang aku tangkap aja ya, Pak. Iya, iya. Dari proses itu kita pertama itu kayak ada penerimaan, kemudian kebingungan. Dari kebingungan itu kita bisa menuju paham. Kalau frustrasi itu kayak kita itu lari dari masalah. Ya. Kemudian untuk aha itu kayak suatu ide di mana kita menemukan titik apa yang kita cari gitu ya, Pak. Iya, betul. Terus proses belajar itu ada yang kita belajar bertahap, ada yang mulai dari nol. Kemudian untuk yang makna, pengetahuan, terus ke praktek, aku paham tapi aku gimana ya, masih gimana bingung ya, Pak. Maksudnya maknanya itu kita dapat makna dari ilmu itu atau betul. ilmu Jadi contohnya gini, Mbak Lia lagi belajar ini nih tentang ilmu ini NLP ya, belajar terapi misalnya. Nah setelah belajar Mbak Lia mempraktekannya, oh iya ternyata saya harus berubah nih pola pikir saya, gitu. Nah akhirnya menemukan hasil, oh ternyata lebih enak ya, lebih nyaman sekarang. Nah di balik itu ada maknanya, oh ternyata maknanya adalah ternyata perubahan itu bisa dilakukan oleh setiap semua orang. Itu mendapat makna dari apa yang kita pelajari. Sehingga setiap proses belajar itu ada maknanya. Dan kalau kita bisa menemukan makna itu, maka kita akan lebih mempunyai hakikat dari pembelajaran itu. Seperti itu. Ya contohnya gini, Mbak Lia selama 27 tahun ini kan belajar nih. Ya, learning, ada knowledge, ada pengetahuan yang sekarang bisa disadari.
terus Mbak Alia mengalami langsung ya, artinya mempraktekannya langsung gitu. Nah, sampai usia sekarang. Nah, kalau sekarang Mbak Alia ceritakan dari pengalaman, dari pengetahuan, ya praktek, pengalaman itu apa maknanya? Maknanya ini contoh aja kayak saya bisa nyuntik kayak gitu ya Pak. Itu maknanya ya saya jadi bisa nyuntik terus bisa berguna juga buat teman-teman kayak gitu bukan sih Pak? Itu kan manfaatnya. Kalau makna itu, oh ternyata saya punya kemampuan ya, menyadari akan kemampuannya. Itu juga bagian dari makna. Gitu. Oh, lebih ke menyadari kemampuan ya. Iya. Jadi kalau makna itu ada di balik manfaat, di balik apa yang kita alami. Contoh gini, dari hasil belajar dan pengalaman Mbak Alia saat bekerja di Jakarta dulu, saya kok selalu mendapatkan peluang yang lebih mudah, gitu ya. Padahal saya kira kerja saya biasa-biasa saja, gitu. Nah, itu maknanya apa? Maknanya ditolong Allah. Ya, gitu. Rasanya ya, seperti itu. Sebenarnya ada makna di balik itu. Ya. Oke, gitu Mbak Lia. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke yang berikutnya? Ya, udah cukup. Ya. Baik, berikutnya kita masuk ke materi yang hidup dan kehidupan ya. Iya. Oke. Hidup dan perubahan. Hidup dan perubahan. Nah, ini tentang NLP ya. NLP adalah kepanjangannya Neuro Linguistic Programming. Ya. Nah, kalau bicara tentang NLP itu bicara tentang PS dan DS. Nah, apa itu PS dan DS? Nah, PS itu present state, ya. Kalau DS itu desired state. Kalau present state itu kondisi saat ini, kalau desired state itu kondisi yang diinginkan. Ya, jadi bicara NLP itu bicara tentang kondisi saat ini berubah menjadi kondisi yang diinginkan. Seperti itu. Nah, ini kalau lihat tabel ini proses menghindari problem dan mencapai goal. Ya, menghindari problem dan mencapai goal. Sebentar, saya lihat ke sini dulu. Bentar. Kalau di sini di PS ini kan menghindari problem nih, atau present state ya, present state. Nah, kalau kemarin yang Mbak Alia alami itu kan banyak berbagai macam problem nih. Nah, sebetulnya pada saat Mbak Alia mengalami problem itu, sebetulnya apa sih yang dialami saat itu, Mbak? Marah. Oke, tulis ya sini ya. Marah. Terus apa lagi? Gimana ya, kayak putus asa. Oke. Lebih ke kayak nggak berguna kayak gitu sih. Merasa ini ya. Ada lagi yang kemarin-kemarin nggak adil, kayak ngerasa kehidupan ini nggak adil kayak gitu. Mungkin karena apa ya, lingkungan sama aku itu beda, kelihatan bedanya mungkin kayak gitu, jadi ngerasa gitu sih. Ada lagi yang dulu kalau gimana, kayaknya udah deh itu deh. Udah ya, oke. Nah, contohnya 4 ini ya. Ini kan sebetulnya 4 hal ini adalah PS namanya. Situasi yang dialami saat ini.
yang ini sebetulnya menghindari problem, ingin menghindari persoalan, gitu. Nah, namun ketika Mbak Alia fokusnya pada 4 hal ini, kira-kira kehidupan Mbak Alia akan seperti apa? Kayak gitu terus. Iya. Dan dampaknya kayak apa? Apakah menjadi sukses kehidupannya? Enggak ruwet. Ruwet ya. Terus ditambah lagi nggak sehat, gitu ya. Nah, maka kondisi PS ini harus diubah. Ibarat orang yang terus fokus mikirin 4 hal ini, maka dia tidak akan berubah karena dia ada di PS terus. Gitu. Nah, maka harus diubah fokusnya ke DS. Nah, DS ini tujuannya untuk mengubah fokus. DS ini belum tercapai, tapi sesuatu yang diinginkan. Jadi kalau PS itu sudah sedang dialami, ya. Kalau DS itu belum tercapai, tapi ingin dicapai. Inginnya Nah, apa dong, Pak? Aku nah, bingung. contohnya gini, itu kan nomor 1 marah. Ya. Kalau marah itu kan kondisi saat ini. Nah, kalau orang marah, kehidupannya apakah nyaman? Enggak. Oke, terus DS-nya apa? Dari marah itu harus berubah menjadi apa? Enggak marah. Nah, nggak marah itu apa? Apa sih ya, Pak? Apa? Enggak, Pak. Enggak ngerti. Oke, nah ini menunjukkan bahwa Mbak Lia fokusnya ke marah. Belum Oh, bisa ngerti, belum bisa menemukan saya harusnya jangan marah. Tapi apa gitu? Kalau nggak marah artinya harus. enggak ngerti. Harus kalau enggak marah. Contoh gini, Mbak Lia kan marah nih sama saudara. Nah, harusnya kalau marah ngaruh nggak ke kehidupan Mbak Lia? Ngaruh. Oke, supaya kehidupannya lebih baik, gantinya marah harusnya apa? Oh, memaafkan. Oke. Bentar ya, adzan dulu ya, Mbak. Ya. Oke, satu dulu. Ya. Minum dulu nggak apa-apa. Udah tadi. Minum dulu. Ya, enggak, Pak.
Oke, Mbak Lia, sudah? Nah, berarti kalau marah, berarti DS-nya memaafkan, udah benar. Terus yang kedua, putus asa. Ini DS-nya apa? Mencoba apa ya? Apa? Berusaha. Oke, berusaha. Tapi aku nggak ngerti berusaha apa. Karena kayak aku bingung kalau ke masalah kehidupan, kalau putus asa itu harus gimana. Tapi kayak kalau pelajaran kita bisa belajar metode lain kayak gitu kan. Berusaha metode lain ya. Iya, tapi kalau ke kehidupan aku kurang nggak ngerti. Kan berusaha, terus berarti kan kalau metode lain berarti alternatif ya. Mencari alternatif, mencari solusi. Oh iya, lebih ke Betul? solusi. Oke. Ini yang saya katakan bahwa ketika orang sering berada pada PS, akhirnya pikirannya negatif terus. Benar nggak? Benar, iya. Karena yang dipikirkan masalahnya terus. Iya sih, iya. Gitu kan. Ya memang benar sih. Memang benar. Maksudnya masalah itu kan sedang dihadapi. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa itu memang sedang menghadapi masalah. Dan masalah itu akan ada terus. Cuman ketika orang berada di PS, ini apakah akan mengubah kondisi? Enggak. Dan dia akan terus berada di situ terus. Gitu ya, Mbak? Iya, paham. Oke, tapi ketika sedang mengalami PS, tapi selalu memikirkan DS, maka lama-lama akan menuju ke DS. Seperti tadi ya, misalnya di PS-nya ini ada takut ingin hilang ya, ingin menghilangkan mimpi. Iya. Ingin menghilangkan mimpi. Tapi kan akhirnya fokusnya ke mimpi. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, DS-nya apa nih kita cari? Nah, nomor 3 dulu, merasa tidak berguna. Itu DS-nya apa? Pengen berguna. Oke, berarti apa? Bermanfaat. Atau gimana? Oke. Terus yang kelima, kehidupan tidak adil. Ini apa yang harus dicapai? Merasa kehidupan nggak adil. Ini apa yang harus dimunculkan di DS? Cari keadilan. Oke, wujudnya apa? Maksudnya kayak ketika di suatu tempat tidak ada penerimaan, cari ke tempat lain yang bisa menerima, gitu nggak sih? Berarti menghindar dong. Iya ya. Iya ya. Aku nggak ngerti. Mungkin nasib kali ya kayak gitu tuh ya, atau gimana ya, Pak? Nah gini kayak kemarin ya, Mbak Alia mengatakan bahwa temanku itu melihat aku kayaknya beruntung terus, padahal saya juga biasa-biasa aja. Nah, tapi kan selama ini Mbak Alia nggak merasa itu. Artinya apa nih? Nggak ngerti. Kan gini, Mbak Alia kan kemarin cerita bahwa di tempat kerja juga teman-teman kadang-kadang melihat saya merasa iri karena saya targetnya tercapai gitu ya. Padahal saya biasa-biasa saja kerjanya. Karena gitu. Nah, itu kan tidak disadari. Iya. Nah, dan di balik itu Mbak Alia merasa bahwa kehidupan nggak adil gitu. Kan kayak gitu. Padahal orang lain bisa melihatnya bahwa Mbak Alia lebih beruntung dibandingkan dia. Gitu. Oh iya. Benar nggak?
Iya, benar. Nah, artinya apa ini? Poin 4 kehidupan gak adil sebetulnya apa? Butuh apa? Hilang. Halo? Halo, Cek ya Pak, sorry. sinyalnya. Sinyalnya ini apa? Hilang. Halo, sinyalnya hilang, Mbak. Halo. Ya, halo. Suaranya. Belum. Masih di mute, itu masih di mute. Belum. Halo? Nah, ya udah. Sudah. Ya, sorry. Ya, sudah bisa? Mm-mm. Oke. Bentar, kembali ke sini. Ya. Yang tadi. Nah, ketika tadi ya Mbak Lia bisa mulai menyadari bahwa ternyata orang lain melihat saya kok saya yang lebih beruntung gitu. Mm-mm. Artinya sebetulnya apa sih? Sebenarnya adil, tapi aku gak menyadari. Oke. Artinya butuh apa? Kesadaran. Oh iya. Kesadaran akan keadilan. Ya. Kata lainnya apa nih? Keadilan. Bersyukur. Oke. Ketemu kan? Oh iya. Itu ya. Iya. Oke. Terus yang kelima, bagaimana cara menghilangkan mimpi? DS-nya apa nih? Melupakan. Oke, kalau melupakan kan ingin menghilangkan, masih di PS. Menerima ya Pak, itu ya. Menerima atau memikirkan lainnya. Oh iya, memikirkan lainnya berarti. Nah, misalnya daripada mikirin mimpi yang diharap-harap itu, mendingan mikirin yang lain, mikirin pekerjaan, mikirin bisnis, mikirin belajar tentang misalnya belajar tentang marketing atau mikirin belajar NLP gitu. Karena dengan mikirin itu maka mimpinya hilang sendiri karena sudah fokusnya sudah pindah. Oh iya ya. Iya, kan saya pernah bilang ya, Mbak Alia itu fokus banget ketika menghadapi sesuatu itu akan fokus banget. Nah, pada saat fokusnya negatif, maka akan muncul yang negatif. Maka pada saat muncul fokus negatif harus disadari dan segera pindah fokus positif. Oh iya. Aku sekarang sadar karena mungkin 2 hari kemarin aku sibuk kayak bikin CV atau baru, kemudian sibuk kayak cari kerjaan, itu aku malah jadi enak. Iya, Oh iya, iya. benar ya. Tapi sebelumnya mungkin karena nggak adanya kebingungan, kekhawatiran, jadinya munculnya direp-repin karena ada ketakutan. Tapi setelah fokus ke yang lain, fokus kerjaan, fokus membuat lamaran pekerjaan, terus fokus mencari perusahaan, jadi fokusnya berbeda, langsung berubah, jadinya positif. Iya.
gitu ya. Paham dan sudah mengalami langsung ya. Iya, iya. Jadi ketika yang Sekarang kemarin aku sadar. ya, yang kemarin Mbak Lia alami ternyata oh iya bener ya gitu. Karena kemarin fokus ke pekerjaan jadi malah fresh Iya. gitu. Oh iya, Mbak Lia masih terapi ruqyah enggak? 2 minggu ini? 2 minggu ini udah enggak. Oh enggak ya. Enggak. Visitnya enggak? Pijitnya udah enggak. Karena kan Enggak. emang dari sananya datang boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya udah enggak datang. Oh gitu. Dan baik-baik aja ya? Iya, dan sebenarnya untuk ruqyahnya itu aku cuma 2 kali yang dulu, yang seminggu sebelum ke Kak Beta itu aku kayak nggak tahu sih itu namanya ruqyah atau bukan ya. Tapi dia kayak ngobrol dengan sesuatu yang ada di tubuh aku kayak gitu. Aku cuman suruh fokus kayak berdoa aja kayak gitu. Itu namanya Oh. ruqyah atau bukan nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya aku sadar. Iya. Tapi sekarang udah enggak ya? Berarti 2 minggu ini udah lepas semua ya? Iya. Terus orang tua gimana ngelihat respon perubahannya Mbak Alia? Eh, Perubahannya sih lebih mereka sih kayak lebih aku suruh jangan banyak pikiran, terus karena BB aku turun, mereka kecewa aja gitu sih itu. Aku sebenarnya nggak enak makannya karena mungkin aku kurang tidur, direprepin itu aku kepikiran jadi makan nggak enak. Itu aku udah nemu jawabannya sekarang. Ya. Cuman yang disayangkan ini sih kayak aku kan lebih suka mengalihkan ke kayak yang tadi aku baru sadar sekarang aku lebih suka mengalihkan kayak ke kesibukan cari-cari loker, belajar suatu hal. Cuma kan mereka mengkhawatirkan kalau dengan aku banyak berpikir nanti kenapa-kenapa lagi. Itu sih. Sedang aku nggak nyaman aja gitu, nggak mikir wah kayak gitu. Iya, sebetulnya orang tua kan karena berada di zona yang kemarin ya. Kalau Mbak Alia kan sudah ngikutin proses terapi. Kalau orang tua kan tidak ikut proses terapi, jadinya orang tua kondisinya masih sama, berpikirnya bahwa Mbak Alia seperti yang dulu yang sebelum terapi gitu. Jadi anggapannya masih sama situasinya, makanya masih lebih khawatir gitu. Padahal kan Mbak Lia sudah berbeda kondisinya, dulu dengan sekarang kan berbeda. Iya. Gitu. Kalau justru harusnya sekarang mikir pekerjaan nggak apa-apa, karena memang harus berupaya, harus mencari lagi gitu. Iya. Kan seperti itu. Nah, jadi Karena kalau Mbak proses Lia, iya, jadi kalau Mbak Lia melihat orang tua masih terlalu khawatir, ya dijelasin nggak apa-apa, saya sudah lebih baik, saya sudah sehat. Beda dengan situasi yang sebelum ini, karena sudah mengalami proses terapi gitu saja. Sehingga orang tua harus diyakinkan bahwa Mbak Lia nggak apa-apa. Terus yang kedua, dari Mbak Lia juga sudah harus out of the box ya, keluar dari zona yang kemarin. Karena kalau zona kemarin terkesannya masih apa-apa dipikirkan, apa-apa difokuskan. Misalnya, saya kok kemarin mimpinya buruk ya, ada apa ya, terlalu difokuskan. Padahal kan orang bermimpi apa aja bisa. Iya. Kan gitu. Nah, khawatirnya nanti tadi posisinya di PS lagi. Bahkan tadi kalau saya tanya Mbak Alia untuk berpikir DS, munculnya agak lama kan, nggak cepat. Iya. Itu artinya bahwa Mbak Alia senangnya di PS. Gitu. Kalau orang ibaratnya orang itu Mbak Alia senang mikirnya negatifnya. Ya, bukan positifnya. Gitu. Iya. Nah, maka seringlah Mbak Alia menggunakan tabel ini. Ketika ada hal yang negatif ditulis di PS, nanti dicari positifnya yang di DS. Contohnya yang ini. Gitu. Oh iya. Okay. Terus
Ini Pak, aku mau nanya sebenarnya terkait kayak yang sebelumnya kita meeting ini ya, itu kan Bapak nyuruh aku kayak memikirkan suatu hal kayak contoh pekerjaan, bayangin kantornya, gajinya kayak gitu ya. Nah, ketika aku ketakutannya itu sebenarnya kayak aku sedang proses memikirkan sesuatu yang baik buat aku, tapi di satu hari itu aku lebih banyak memikirkan ketakutan aku. Apakah ketakutan itu akan jadi aku tuh malah jadi lebih takut lagi ketika hal jelek yang aku pikirkan bakal terjadi kenyataan suatu waktu kayak gitu. Itu aku lagi takut di itu kayak gitu sih, Wak. Iya, jadi ini sebetulnya kaitannya sama PS ini sebetulnya. Karena mindsetnya Mbak Lia masih banyak di PS, sehingga masih banyak kekhawatiran. Nah, tapi kan gini, tapi kalau kita selalu berada di PS, berarti kapan dong mau berubahnya? Apakah nunggu setahun lagi? Apakah nunggu 2 tahun lagi untuk ke DS? Kan kelamaan. Iya. Gitu. Nah, mendingan mulai berpikir DS. Walaupun sederhana, tapi DS-nya muncul. Misalnya, saat bayangin pekerjaan malah munculnya ketakutannya, berarti munculnya PS. Kan gitu. Iya. Nah, maka tulis aja ketakutannya apa, ditulis. Nanti cari DS-nya. Caranya dengan ditulis supaya mempermudah Mbak Alia untuk mengenali bahwa ini PS, terus mencari DS. Iya. Nah, misalnya contoh ketakutannya apa nih? Ketakutannya misalnya di pekerjaan. Bentar ya, sebelum ke situ kan ini yang nomor 6 ada menghindar ya. Iya. Menghindarkan PS. Nah, DS-nya apa kira-kira? Saya kasih tahu harapan. Contohnya ini ya, menghindar tapi DS-nya fokus pada harapan positif. Ya. Daripada menghindar, mendingan fokus ke harapan positif. Oke, terus yang ketujuh tadi apa? Ketakutan pekerjaannya apa? Apa misalnya? Sebenarnya bukan ke pekerjaannya sih. Aku nggak ngerti. Dari hal positif itu aku optimis banget. Itu sebenarnya dari mimpi. Jadi itu apa? berbalik banget kayak gitu. Oh gitu. Berarti apa misalnya mimpinya apa nih?
Halo Pak, ya, halo, cek cek. Halo, halo, halo Pak, halo, halo, halo. Suara saya jelas nggak, Pak? Suaranya putus-putus. Halo, sinyalnya, Dari sinyalnya. sinyalnya apa ya Mbak? Jelas nggak, Pak? Iya, iya, ini lumayan jelas. Loh, hilang ya gambarnya ya?
Halo, halo. Halo. Halo.